Agama Islam. Islam adalah salah satu agama samawi. Agama samawi adalah agama yang diturunkan dari langit. Contoh, agama samawi adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Secara bahasa kata Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat, dan bentuk masdar dari kata aslama yang berarti taat, patuh, tunduk, dan berserah diri. Sedangkan secara istilah, Islam ialah tunduk, taat, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusannya, serta menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah taala. Secara umum, yang dimaksud dengan agama Islam ialah agama yang diridhoi Allah, yang paling benar dan sempurna, serta agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Oke, saya lanjutkan presentasi dari Saudara Aldi. Yang kedua, tujuan agama Islam. Tujuan agama Islam menurut Abu Ishaq al-Shatibi, dia merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni 1. Memelihara agama hifdz ad-din. Yang kedua, memelihara jiwa hifdz an-nafs. Yang ketiga, memelihara akal hifdz al-aql. Yang keempat, memelihara keturunan hifdz an-nasab. Yang kelima, memelihara harta hifdz al-mal. Kelima, tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-syariah. Dengan 5 tujuan ini, maka kemaslahatan hidup manusia terpenuhi. Yang selanjutnya, tujuan agama Islam. Sebelum penelitian mengemukakan tujuan pendidikan agama tersebut, terlebih dahulu akan mengemukakan tujuan pendidikan secara umum. Tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting karena merupakan arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu. Demikian pula halnya dengan pendidikan agama Islam yang tercakup mata pelajaran akhlak mulia. Dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berharap mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi, pekerti atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Agama Islam yang pertama, sebagai pembimbing dalam hidup. Pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup sebagai unsur pengalaman pendidikan dan keyakinan yang didapatnya sejak kecil. Apabila dalam pertumbuhan seseorang terbentuk suatu kepribadian yang harmonis, di mana segala unsur pokoknya terdiri dari pengalaman yang menenteramkan jiwa, maka dalam menghadapi dorongan baik yang bersifat biologis ataupun rohani dan sosial akan mampu menghadapi dengan tenang. Yang kedua, penolong dan kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya, maksudnya lemah imannya, akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan pesimis, bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Beda halnya dengan orang yang beragama dan teguh imannya. Orang yang seperti itu akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada, dengan keyakinan bahwa setiap cobaan yang menimpa dirinya merupakan ujian dari Tuhan, maksudnya Allah, yang harus dihadapi dengan kesabaran, karena Allah memberikan cobaan kepada hambanya yang sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, barang siapa yang menghadapi ujian dengan kesabaran akan ditingkatkan kualitas manusia itu. Yang ketiga, penentram batin. Jika orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan, tidak peduli orang itu kaya apalagi miskin, pasti akan selalu merasa gelisah. Orang yang kaya takut akan kehilangan harta kekayaannya yang akan habis atau dicuri oleh orang lain. Orang miskin apalagi selalu merasa kurang, bahkan cenderung tidak mensyukuri. Lain halnya dengan orang yang beriman. Orang kaya yang beriman tebal tidak akan gelisah memikirkan harta kekayaannya. Dalam ajaran Islam, harta kekayaan itu merupakan titipan Allah yang di dalamnya terdapat
hak orang-orang miskin dan anak yatim piatu. Bahkan sewaktu-waktu bisa diambil oleh yang maha berkehendak, tidak mungkin bisa. Ruang lingkup ajaran Islam. Ruang lingkup ajaran Islam meliputi 3 bidang, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. A. Akidah. Akidah arti bahasanya ikatan atau sangkutan. Bentuk jamaknya ialah akid. Arti akidah menurut Islam ialah keyakinan hidup atau lebih khas lagi iman. Sesuai dengan maknanya, ini yang disebut akidah ialah bidang keimanan dalam Islam dengan meliputi semua hal yang harus diyakini oleh seorang muslim atau mukmin. Terutama sekali yang termasuk bidang akidah ialah rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qada yang benar. B. Syariah. Syariah arti bahasanya jalan. Ibnu Maskawai mendefinisikan akhlak dengan keadaan jiwa seorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran. Akhlak ini meliputi akhlak manusia kepada Tuhan, kepada nabi atau rasul, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sesama muslim, kepada non-muslim. Dalam Islam, selain akhlak dikenal juga istilah etika. Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Jadi, etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harus dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Jadi, etika adalah perbuatan baik yang timbul dari orang yang melakukannya dengan sengaja dan berdasarkan berkesadaran sendiri, serta dalam melakukan perbuatan itu dia tahu bahwa itu termasuk perbuatan baik dan buruk. Etika harus dibiasakan sejak dini, seperti anak kecil ketika makan dan minum dibiasakan bagaimana etika makan dan etika minum. Pembiasaan etika makan dan minum sejak kecil akan berdampak setelah dewasa. Sama halnya dengan etika berpakaian. Anak perempuan dibiasakan menggunakan berpakaian berciri khas perempuan seperti jilbab, sedangkan laki-laki memakai kopiah dan sebagainya.